Halo, namaku Dinalika, NRP 52515 jurusan Sistem Informasi IPS. Oke, saya di sini akan mengerjakan tugas PSO, yaitu tugas pendahuluan ketiga. Jadi, yang pertama, kita akan langsung ke bagian 1, menjelaskan apa itu desktop environment, window manager, lalu komposisi sama dengan window manager sih. Terus habis itu pelajari apa itu repository dan dependensi. Oke, setelah hasil googling yang namanya zaman teknologi, apa sih gunanya Google? Kalau misalkan kita tidak tahu informasi, tinggal googling aja pasti nanti kita udah dapat informasinya. Jadi, desktop environment. Sebelum saya jelasin, mungkin di Windows kalian tahu ya apa yang namanya GUI, Graphical User Interface. Jadi, kalau misalkan di Windows itu ya ini deh namanya GUI. Ya udah, kalau misalkan di Linux GUI itu namanya desktop environment. Jadi ya seperti ini namanya desktop environment. Oke, di sini dijelaskan bahwa desktop environment adalah GUI yang didesain untuk mempermudah user dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam sebuah paket sistem operasi. Akan tetapi, hal ini bukan berarti user dapat mengakses semua fitur dalam sebuah sistem operasi. Karena jika user ingin mengakses fitur-fitur pada OS secara full, maka penggunaan baris perintah atau command lainnya masih terus digunakan. Oke, silakan saja menuju ke web www.windows3.system/category/system/strip/environment/. Di sini Anda akan mendapatkan banyak informasi. Lalu selanjutnya untuk Window Manager. Jadi, Window Manager itu bertugas menyediakan window bagi aplikasi yang dijalankan. Window yang dimaksud di sini itu eksterior dari aplikasi yang dapat berupa border, title bar, sistem menu, dan behaviornya. Oke, jadi sebentar. Ya, window bar itu jadi seperti ini. Asal ya. Nah, ini namanya window bar. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan kondisi setting itu sama, terus repository berdasarkan hasil googling yang saya dapatkan, repository itu tempat penyimpanan terpusat aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet. Tapi repository itu nggak hanya dapat diakses di internet aja. Kita juga dapat gunain alternatif repository-nya itu lewat distribusi pakai media lain kayak misalkan DVD yang ternyata sangat membantu sekali buat kita untuk mengakses itu tanpa adanya internet yang cepat. Silakan menuju ke www.advancedcreening.wordpress.com/2013/02/apa/itu/repository/. Oke, di sini akan ada langkah-langkahnya juga. Silakan dinikmati. Lalu selanjutnya dependensi sendiri itu artinya ketergantungan. Tapi kalau misalkan di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk sebuah paket. Jadi misalkan ya paket D nih. Nah, paket D itu dependensinya itu pada paket A, paket B sama paket C. Jadi kalau misalkan kalian mau menjalani paket D itu kita tuh harus minta paket A, paket B, paket C. Jadi biar paketnya bisa dijalanin. Jadi kayak gitu. Dan dependensi itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyebalkan apalagi jika distributor manajemen yang dependensi dengan itu. Nah, di website www.belajar.linux.id/2008/03/dependency strip dan strip bagaimana strip linux.html itu dijelaskan juga tentang cara-cara mengatasinya. Nah, ini adalah pasal 2 Nah, silakan dinikmati. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ke step 3 ya, mohon maaf untuk yang interface mungkin bisa menyusul. Oke, langsung yang ketiga, user management. Pada kasus pertama, kita disuruh buat user namanya sisop, passwordnya 1234 dan user itu dimasukkan ke grup namanya will. Nah, kalau misalkan di Windows kita disuruh kita itu buka CMD, tapi kalau misalkan di sini kita buka terminal berhubung ini Debian.
Oke, ada dua ya, ada terminal sama terminal. Kita pakai yang terminal. Oke, password yang saya gunakan. Oh, sebentar. Oke, mohon maaf tadi salah. Di sini saya sudah mencatat. Yang pertama, untuk menggunakan user syshop, caranya dengan ketik sudo user add. Oke, selesai. Lalu selanjutnya kita istilahnya akan memanggil group wheel dengan cara sudo group add wheel. Oke, group wheel sudah terpanggil. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan syshop itu menjadi salah satu anggota di group wheel dengan cara sudo user mode syshop. Oke, sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan mengeset satu password untuk syshop tersebut. Jadi sudo password syshop. Nah, di sini Anda akan dimintai sebuah password. Oke, kita masukkan password KWERT. Ketik lagi, memang tidak muncul. Demi kenyamanan bersama. Nah, selesai. Setelah itu kembali ke kasus. Kemudian buatlah satu user lagi dengan nama adalah nama panggilan Anda dan password NRP Anda, dan jadikan user ini sebagai user system. Oke, jadi kita tinggal add user dengan cara ini, sudo user add add nama saya Dina. Oke, selesai. Lalu kita akan menambahkan password pada user Dina ini, sudo password Dina. Masukkan password. Oke, selesai. Ya, sekian dari tugas ini. Mungkin TP2 bisa menyusul di bab berikutnya jika sempat. Halo, kembali lagi bersama saya Dina di KNLP 515-116. Seperti janji saya akan kembali menjelaskan tentang TP3 bagian kedua, yaitu yang bagian interface. Oke, tunggu sebentar. Oke, bagian interface. Jadi intinya ini gimana sih biar kita itu bisa nampilin gambar kayak gini. Kalau misalkan di gambar ini memakai RK, jadi itu ada dua istilah, namanya RK sama screen fetch. Nah, kalau di sini saya memakai yang screen fetch. Oh ya, sebelum itu kita harus connect ke internet. Jadi biar bisa download, ya istilah bisa download lah. Di internet saya mendapatkan caranya. Oke, seperti ini, diikuti langkahnya. Silakan saja pergi ke twix.com/2013/12/install strip screen fetch di Linux/. Oke, pergi ke application accessories terminal. Oke, langkah pertama kita masukkan sini. Oke, tinggal kopas-kopas saja kok. Kopas. Oke, ya nggak apa-apa, ada enable toolkit. Terus setelah itu satu-satu ya, jangan semuanya. Ganti oke. Oh ya, mohon maaf karena sebelumnya saya pernah mencoba, jadi mungkin saya akan membuatkan yang baru. Oke, sf. Oke, ini di screen fetch. Oke, satu-satu. Nah, jadi
Kenapa sih kita harus connect ke internet? Jadi nanti bisa download ke link ini. Paste. Oke. Ditunggu saja prosesnya connecting. Oke, sabar ya. Oke, tunggu ya. Nah, selesai. Terus, nah kita harus membuat file executable-nya biar bisa dibuka. Ya, pokoknya intinya ikutin aja deh itu codingnya satu-satu. Nah, ini filenya. Jadi titik slash screen fetch. Yeay. Lihat gambarnya, mungkin tidak jelas, mohon maaf. Jadi kalau misalkan punya kalian itu Ubuntu, makanya selain Debian, mungkin gambarnya nggak akan kayak gini. Jadi titik slash screen fetch itu tuh akan menunjukkan logo dari OS kalian itu apa. Jadi begitu. Oke, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara mengubah tema, wallpaper, dan icon. Oke, langsung saja. Untuk mengubah tema, kita ke application, accessories, system tools, preference, lalu ke system settings. Oke, ke background, kita langsung pilih saja backgroundnya mau yang mana. Oke, make it simple aja, karena saya suka bumi saya, kayak bumi saya. Oke, selesai. Itu untuk mengubah background atau wallpaper tema. Lalu untuk mengubah icon, aksesoris, system tools, preference, preference, advanced setting. Langsung saja menuju ke theme. Nah, ini bisa on kan button have icon, lalu terus ini iconnya akan just low color. Oke, kita lihat jadi seperti ini warnanya. Lalu kita ubah lagi. Oke, tetap high contrast. Oke, ganti lagi. Lalu contrast. Oke, jadi seperti itu. Window theme. Ya, kita bisa mengubah Windows-nya. Coba lagi metal box, simple, aging green, crux. Oke, saya menyukai tema ini. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai TP2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.